Apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama saya Yudi di Gibahin Bola Channel, teman-teman ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang udah subscribe, ya, like dan mengkomen channel ini ya. Tanpa kalian channel ini tidak akan bisa berkembang, teman-teman ya. Baik, Sinteyong ya, pelatih timnas kita ya, yang sangat luar biasa, yang menjadi idola bagi kita semua, terutama pecinta sepak bola timnas ya. Karena berkat tangan dingin Sinteyong kita bisa meraih ya keberhasilan dan juga meraih kemajuan dalam sepak bola Indonesia kita, teman-teman ya. Berbicara itu, kita melihat peringkat kita ya. Sebelum dilatih oleh Sinteyong, kita berada di peringkat 150-an, teman-teman ya. Berjalannya waktu, Sinteyong melatih dari tahun 2019 dan aktif tahun 2020 ya. Sudah hampir 4 tahun melatih Indonesia, dan terbukti selama 4 tahun melatih, kita sekarang berada di peringkat 134 FIFA, teman-teman ya, yang terbaru setelah kita mengalahkan Vietnam main 2 kali back to back di GBK dan juga di Hanoi, teman-teman ya. Nah, berbicara dengan Sinteyong, isu yang tidak sedap ya. Sinteyong kontrak habis di bulan Juni, teman-teman ya, yang kita sudah tahu ya, bahwa PSSI mengenjorkan kontrak selama sampai bulan Juni, teman-teman, setelah kemungkinan besar setelah kita melakukan pertandingan terakhir melawan Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026, teman-teman ya. Nah, yang menjadi kabar tidak sedapnya ini, banyak klub dan juga negara yang terpincut dengan kehadiran pelatih Korea Selatan ini, teman-teman ya. Karena dengan tangan dinginnya dan keberhasilan dia melatih sekelas timnas kita ya, teman-teman, yang dulunya tidak ada apa-apa, sekarang menjadi dikdaya, terutama di ASEAN ya, teman-teman ya. Di ASEAN ini kita menjadi jadi semakin menakutkan bagi tim, terutama Vietnam, Thailand dan juga Malaysia, negara-negara seterusnya kita ya, terutama Korea Selatan dan Cina, teman-teman. Nah, Korea Selatan semenjak pelatih mereka di Piala Asia kemarin bermain tidak terlalu bagus ya, Jurgen Klinsmann dipecat, teman-teman. Nah, Korea Selatan mencari pelatih-pelatih yang terbaik untuk menangani Korea Selatan, teman-teman. Nah, mendengar hal itu ya, dengan tangan dingin Sinteyong, keberhasilan Sinteyong menjadi pelatih kepala timnas Indonesia, Korea Selatan ingin mengambil kembali ya Sinteyong menjadi pelatih kepala dari Korea Selatan itu sendiri, teman-teman. Secara kontrak bulan Juni Sinteyong habis ya, kita tidak tahu, teman-teman, apakah Sinteyong akan memperpanjang. Otomatis PSSI, saya yakin ya, terutama juga pencinta sepak bola timnas Indonesia, PSSI yakin akan memperpanjang kontrak Sinteyong, karena dengan kemarin keberhasilan kita mengalahkan Vietnam 2 kali dan kita menjaga asal lolos ke Piala Dunia 2026 ya, saya yakin PSSI akan memperpanjang kontrak Sinteyong. Tetapi dari Sinteyong sendiri nih, kita lihat ya, apakah bulan Juni dia memperpanjang kontrak atau tidak ya. Kita berharap sebagai pencinta sepak bola timnas ya, apalagi kita masyarakat Indonesia tuh sepak bolanya luar biasa, mengharapkan Sinteyong itu bertahan, stay ya di timnas Indonesia. Karena dengan adanya stay ya, timnas Indonesia mengalami perubahan yang signifikan, teman-teman ya. Kita tidak mau ya Sinteyong itu keluar hanya karena kontraknya habis ya. Dan ini mungkin menjadi siklus yang bisa kita manfaatkan untuk ke depan nanti. Karena apabila Sinteyong keluar ya, belum tentu ya kita bisa meraih hasil yang sudah dapat sampai saat ini, teman-teman ya. Walaupun pemain kita ya sudah naik level, teman-teman ya, semenjak diatur Sinteyong, dari fisik, strategi dan juga mentalitas mereka, pemain kita sudah terlatih dan juga bisa berkompetisi bukan hanya di ASEAN tetapi di internasional, teman-teman. Nah, kita harus bisa
mempertahankan STI ini, karena cara kepelatihan STI ini belum tentu sama dengan cara kepelatihan pelatih lain teman-teman ya. Tetapi itu semua kepastian di tangan Sinteyong teman-teman. Apakah Sinteyong akan bertahan atau tidak, itu semua tergantung Sinteyong. Tapi kita berharap sebagai timnas Indonesia, apalagi kita pencinta sepak bola timnas Indonesia, ya berharap Sinteyong itu bertahan di timnas Indonesia teman-teman. Karena kita masih butuh waktu ya, butuh waktu untuk bisa lebih baik lagi ya, untuk meracik dan merombak sekuat-kuat ya pemain-pemain kita di senior maupun U23 untuk berbicara banyak di kompetisi internasional teman-teman ya. Kita berharap Sinteyong ini bisa bertahan dan juga bisa membantu tim Indonesia ya lebih baik lagi. Sekarang kita di posisi 134, nanti target PSSI yaitu 100 ya, mengalahkan Thailand dan juga Vietnam teman-teman ya, biar kita nanti menjadi raja ASEAN teman-teman. Walaupun masih raja ASEAN, tetapi kita sudah bisa mengungguli mereka, rival-rival kita teman-teman ya. Nah, negara yang berikutnya itu Cina. Cina tertarik sekali dengan Sinteyong ya, karena kepelatihan Sinteyong dan juga keberhasilan Sinteyong ini itu viral di dunia teman-teman ya, terutama di kawasan Asia. Karena terlihat di Piala Asia kemarin, Indonesia mencetak sejarah, kita lolos ya ke babak 16 besar teman-teman ya. Kan karena itu diliput oleh berbagai negara, terutama di Asia teman-teman. Jadi kepelatihan Sinteyong itu dilirik oleh berbagai negara teman-teman. Jadi wajar kita bangga menjadi warga negara Indonesia yang dilatih oleh Sinteyong ya. Karena walaupun ya kita belum memegang trofi ya yang kita bangga-banggakan, tetapi cara permainan dan kualitas bermain kita sudah lebih baik dibandingin yang sebelumnya teman-teman. Jadi kita butuh waktu ya untuk mendapatkan trofi ya, minimal 1 trofi di tangan kita di timnas Indonesia teman-teman. Jadi kita harus dukung terus agar ST itu bisa bertahan dan bisa lebih membantu timnas Indonesia untuk bisa lebih baik ya, dan mendapatkan trofi di biar di kantor PSSI teman-teman. Jadi kita mungkin setahun atau 2 tahun lagi, yang terpenting waktu dekat ini kita bisa lolos ke Piala Dunia 2026 teman-teman. Dan ini menjadi sejarah yang ketiga ya teman-teman ya di tangan Sinteyong ini. Jadi ya kita tunggu saja ya sampai bulan Juni ya, biar STI fokus untuk ke Piala Asia U23 ini. Walaupun bukan kedal FIFA, tapi kita harus fokus dan kita harus dukung ya, karena pemain U23 ini adalah bibit-bibit kita untuk kedepannya nanti ya, baik di tim senior maupun nanti di U23 teman-teman ya. Jadi kita dukung terus ya apa yang dilakukan oleh PSSI dan juga Sinteyong ya. Kita harus semangat ya, dan juga jangan menjelekan satu sama lain ya, terutama di manajemen PSSI, karena mereka sudah berjuang dan bekerja keras ya untuk memajukan sepak bola timnas Indonesia teman-teman. Oke teman-teman, sekian dulu konten dari saya. Sampai jumpa di konten berikutnya ya. Dengan saya Yudi, salam olahraga.